Sekalian, Malam. kita akan pelajari pelajaran terakhir kuartal ini, pelajaran yang ke-13. Judulnya Injil yang kekal. Injil yang kekal. Kalau saudara mendengar kata Injil, apa yang immediately terbetik di ingatan saudara? Kabar baik. Good news. Bahasa beritanya apa? Evangelium. Dari situlah datang kata evangelism. Orangnya disebut evangelis. Jadi evangelis itu adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Kalau dikatakan the everlasting gospel, kalau sudah diminta untuk tunjukkan di dalam Alkitab, yang mana itu yang disebut the everlasting gospel? Sudah tunjuk yang mana? Firman Tuhan. The everlasting gospel. Wahyu 14 ayat 6. Di dalam buku Wahyu, dalam buku Petrus, suratan Petrus, Yesus disebut sebagai apa? Anak domba Allah yang tersembelih kapan? Sebelum dunia dijadikan. Ayatnya saya lupa lagi. Itu ayat tidak boleh dilupakan. Di mana ayat yang mengatakan Yesus tersebut adalah domba Allah, anak domba Allah yang tersembelih sebelum dunia ini dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Supaya jangan lupa lagi, mungkin dibaca ayatnya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dia mau bahasa Inggris ini. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Disebut slain, tersembelih from the foundation of the world.
Hank 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dia di ayat 20 tadi disebut sebelum, kalau saling nama, asas dunia, before the foundation of the world. Jadi dua ayat ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus adalah anak domba Allah yang tersembelih sebelum bumi dijadikan. Setelah sekian lama, kemudian manusia diciptakan, lalu jatuh ke dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mempersiapkan solusinya. Jadi sebelum problem timbul, solusinya sudah disiapkan. Kemudian untuk pertama kalinya good news itu diberitahukan. Itulah yang dinyatakan dalam Kejadian pasal berapa? Ayat pasal 3 ayat yang ke-15. Nah ini ayat namanya apa ya? Proto-evangelism. Proto-evangelism artinya untuk kali yang pertama kabar baik itu didengungkan. Jadi sudah ada sebelum bumi dijadikan, baru diberitakan segera sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah yang disebut the everlasting gospel. Jadi kalau ditanya the gospel in the Old Testament, ayatnya tidak lain adalah Kejadian 3 ayat 15. Nah, biasanya orang Kristen mengingat Yohanes 3 ayat 16. Memang itulah ayat yang merupakan inti daripada seluruh Alkitab. Tapi jangan lupa counterpartnya di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Ada kutipan Ellen White sehubungan dengan
ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat kutipan ini saya akan berikan, dan saudara catat ini, jangan di buku ya, catat di Alkitab saudara sendiri, karena ayat kutipan ini penting. Saya nggak tahu kalau saudara sudah pernah baca sebelumnya. Untuk menerangkan Kejadian 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3. Jadi kalau saya buka Alkitab saudara Yohanes 3 ayat 16, tuliskan kutipan ini di marginnya. Jangan tulis di buku lain. Di marginnya di Alkitab itu tulis TM. Apa itu TM? Testimony to Minister. Testimonies to Ministers, halaman 370. TM 370. If one had no other text in the Bible, if one had no other text in the Bible, this alone, tanda kurung John 3:16, would be a guide for the soul. If one had no other text in the Bible, this alone, kurung John 3:16, would be a guide for the soul. Kalau kita tidak mempunyai ayat yang lain dalam Alkitab, Yohanes 3:16 sudah cukup untuk menjadi penuntun bagi jiwa kita, maksudnya bagi keselamatan kita. Itu Sister White yang nulis. Jadi dengan demikian itulah inti daripada seluruh Alkitab. Nah, counterpart daripada Yohanes 3:16 adalah Kejadian 3 ayat yang 15. Baik, sekarang kita buka Ibrani 4 ayat yang kedua. Ibrani 4 ayat yang kedua. Ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sekali lagi baca. Suratan kepada Ibrani kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Apa maksudnya? Mereka itu siapa? Orang yang tidak percaya. They heard the message they heard was of no value to them. Siapa itu them? Because those who heard
did not combine it with faith. Ini adalah umat Tuhan pada zaman perjanjian lama. Coba kita baca keterangan Jack, paragraf pertama hari Minggu. Ayat ini memiliki simpulan yang sangat menakjubkan, terutama bahwa Injil bukan sekedar kabar baik, tetapi sungguh kabar baik. Ini bahasa Indonesia agak susah. Tapi kita harus hargai ini penterjemah. Memang susah menerjemahkan. Kalau dalam bahasa Inggris, The good news, but the good news. apa? Kalau kita kasih komentari, bukan, karena kalau diterjemahkan susah, mesti komentari. Kalau dibilang good news, kabar baik, ada banyak kabar baik. Nah, tentang Yesus, ini bukan salah satu dari kabar-kabar baik itu. Tentang Yesus, that is the good news. Itulah satu-satunya kabar baik. Itu kalau dikasih komentarinya. Seperti misalkan gereja Advent bukan sekedar sebuah gereja di antara gereja-gereja yang banyak, tapi gereja Advent itulah gereja umat Allah yang benar. Terus apa? Jadi Kedua, itu dikabarkan kemudian seperti zaman perjanjian baru. Tidak ada petunjuk bahwa ada perbedaan pekabaran itu. jadi kabar Baik, baik di perjanjian lama dengan kabar baik perjanjian baru bukan, Nggak ada perbedaan. tidak ada perbedaan. Lalu yang jadi problem, karena itu masalahnya bukanlah pada pekabaran, tetapi bagaimana itu didengar. Juga sekarang ini, orang yang berbeda dapat mendengar kabar Injil yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Maka sangat menentukan bagi kita untuk menyerahkan diri dalam iman kepada ajaran firman, agar ketika Injil diberitakan, kita mendengarnya dengan tepat. nah itu dia. Jadi Injil itu sendiri sama, cuma Masalahnya, cara orang menafsirkannya berbeda-beda. Lalu ayat-ayat di bawah ini sangat menolong. Ayat-ayat ini memberikan keringkasan daripada kabar baik yang ada dalam Alkitab. Kita ambil beberapa. Kalau Kejadian 3 ayat 15 itu sudah kita hafal di luar kepala, kita lewati. Coba Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Kalau saudara mendengar Keluaran 19 ayat 4 sampai 6, ini apa namanya? Sodom dan Gomora dimusnahkan. Bukan, Keluaran. Conditional. Covenant.
Covenant apa? Sinaitic covenant. Nah, Sinaitic Covenant. Covenant. Salah itu. Exodus 19, 4-6. Itu disebut Sinaitic Covenant. Kamu sendirilah telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Keluaran 19 ayat 4-6. Ini adalah isi akad nikah antara Tuhan dengan bangsa Israel. Kalau kamu begini, maka akan terjadi begini. Ini ayat yang sangat familiar kepada kita. Lalu kita ambil Mazmur 32 ayat 1-5. Kalau sudah membaca Mazmur 32 ayat 1-5, ini cerita tentang siapa? Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, Raja Daud. Coba baca. Kejadian 32 ayat 1-5 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Ingat-ingatnya. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Oke. Kemudian 2 ayat yang terakhir itu ayat yang sangat terkenal. Yesaya 53 itu nubuatan tentang siapa? Mesias. Mesias. Inilah ayat yang membuat sida-sida orang Ethiopia bertobat dan terima Kristus sampai dia dibaptiskan. Kemudian ayat yang paling akhir, Yeremia 31, ini pun ayat yang sangat terkenal. Coba Taurat ditulis dalam hati. kita baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Baik, apakah suruh bisa melihat? Dalam bahasa Inggrisnya disebut a common refrain. Keulangan yang sama. Sudah tahu refrain itu kalau dalam nyanyian apa?
diulangi. referen dia punya Tapi saya tahu kan, ya referen. kalau bilang referen, di nyanyian itu diulang apa yang jadi referen kalau yang ayat dibaca tadi adalah nyanyian. Seandainya ayat yang saudara baca tadi nyanyian, referennya itu bagaimana bunyinya? Kan ditanya di sini. Bahwa Tuhanlah Inisiatif. Apa? Inisiatif Allah menyelamatkan Itu manusia. satu. Itu referen yang pertama, bahwa ayat-ayat ini mengingatkan pada kita bahwa Tuhanlah yang proaktif untuk menyelamatkan. Yang kedua, Dia mengampuni dosa kita. Yang ketiga, Tuhanlah yang menanamkan rasa perseteruan dalam hati kita terhadap dosa, sehingga kita benci dosa, tapi kita mau menurut Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, coba dengarkan ya. Atau saya bertanya, kalau saudara membaca Kejadian 3 ayat 15, dan saya tahu saudara sudah baca sering sekali sampai sudah di luar kepala, di mana saudara melihat ada anugerah di dalam ayat tersebut? Karena banyak orang Kristen berpendapat ada dua jalan keselamatan. Di Alkitab Perjanjian Lama, jalan keselamatan itu adalah melalui penurutan kepada hukum Tuhan. Perjanjian Baru, keselamatan itu baru oleh anugerah melalui iman. Ada orang Kristen berpendapat demikian. Nah, sekarang di mana saudara lihat adanya anugerah dalam Kejadian 3 ayat 15? Engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi begini saudara-saudara, by nature, secara sifat alami yang ada dalam diri kita, kita itu menyenangi atau membenci dosa. By nature, Menyenangi. ya, kita ini menyenangi dosa. Sifat alami kita menyenangi dosa, artinya seperti gravitas. Kita itu ditariknya kemana? Bawah. Ke bawah. Itulah yang dosa buat kepada kita. Kita itu ditariknya ke bawah. Tapi ayat ini menjanjikan Tuhan akan memberikan kepadamu rasa benci, rasa permusuhan. Nah, kalau sampai ada rasa benci, rasa permusuhan dalam hati saudara terhadap dosa, itu bukan karena
sifat alami kita. Itu adalah grace dari Tuhan. Kalau ikut kita sendirian, kita akan tertarik oleh gravitas. Karena sifat kita sinful. Tapi di sini Tuhan memberikan anugerah. Jadi saudara sekalian, saya ulangi kembali. Membenci dosa itu bukan sifat alami kita. Sifat alami kita menyenangi dosa. Karena kita sinful. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, baru dalam diri kita ada rasa kebencian terhadap dosa. Jadi kalau saudara sampai benci dosa, itu bukan datang dari saudara punya sifat alami, tapi karena dari anugerah Tuhan. Perjanjian lama, the New Covenant, the New Covenant, perjanjian baru, is different from the Old Covenant because the law is written in the heart and sins are remembered no more. Nah, kalau saudara mendengar istilah perjanjian lama, perjanjian baru, apa yang membuat satu disebut lama, satu disebut baru? Apa yang membuat sampai yang satu disebut perjanjian lama, yang satu disebut perjanjian baru? Saya pernah terangkan ini, tapi sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sudah lupa. Ada yang masih ingat? Interpretasi terhadap perjanjian lama didilusikan oleh Yesus waktu di atas dunia. Contohnya kalau perjanjian lama bilang jangan berzina, yang baru bilang dalam pikiran saja kita punya maksud berzina sudah berdosa. Karena kalau baca istilah perjanjian lama, perjanjian baru, the New Covenant, the Old Covenant, seolah-olah ada berapa covenant? Dua covenant yang berbeda. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa yang satu disebut Old Covenant, kemudian yang satu lagi disebut the New Covenant?
Ada keterangan di sini benar. The new covenant is different from the old covenant because the law is written in the heart. Itu dalam New covenant. New Covenant. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Tidak mengingat dosa lagi. ada buku tua, buku yang ditulis oleh Dr. Jamison dari Andrews University, namanya Christian Bilders. Buku yang paling banyak hilang di library Unai adalah buku ini. Ini tentang doktrin Advent, walaupun sekarang sudah ya seperti tidak terlalu dipakai lagi. Ada punya satu. Ada. Memang satu karena yang di Unai dulu, buku yang paling banyak hilang buku jurusan Indonesia. Dan ada alasan yang ambil itu. Ya kita suka itu buku supaya pekabarannya bisa dibagi. Itu alasan. Tapi inilah buku yang banyak hilang karena bagus sekali. Nah, Dr. Jamison di sini memberikan keterangan apa yang menyebabkan yang satu disebut Old Testament, yang satu disebut New. Karena keterangannya ialah kalau yang di perjanjian lama covenant di perjanjian lama diratified, apa ratify? Disahkan. Ratify itu disahkan. Disahkannya oleh apa? Darah. Darah apa? Binatang. Darah binatang. Sedangkan perjanjian baru diratified oleh apa? Darah Kristus. Yang satu terdapat di Keluaran 24, yang satu terdapat di 1 Korintus pasal yang ke-11. Kalau terjemahan suci kita baca ayat berapa? Masih ingat? 1 Korintus 11 ayat 22, 23, 24. Minumlah kamu dari cabang ini karena inilah apa? Melambangkan darah. Itu sebagai sekedar tambahan. Kemudian the gospel made flesh. Bahasa Inggris apa? Apa diterjemahkan di bahasa Inggris? Dihidupkan. Oh, Hari Senin. hari Senin. Judulnya. Iya, Injil dihidupkan. The Gospel. Kalau saudara baca, ini maksudnya apa? The gospel made flesh. Yesus telah menjadi manusia. Itu dia. Tadi kan benih perempuan itu akan menemukan kepala Allah. Itu adalah kabar baik. Bagi iblis itu adalah kabar buruk. Kebanyakan
orang-orang, maksudnya umat Tuhan di Israel pada zaman Yesus merasa bahwa mereka itu punya posisi yang baik di hadapan Tuhan. Mengapa? Mengapa mereka merasa secure sebagai umat Tuhan? Karena mereka menganggap umat pilihan. membayar perpuluhan, membayar sumbangan untuk Ka'bah. Mereka merasa diri baik karena mereka Tidak makan haram. iya. Yang ketiga, karena mereka bersunat. Dan mereka Memelihara hukum. terutama hari apa? Sabat. Hari Sabat. Lalu datanglah siapa? Yesus. Yohanes dulu. Yohanes katakan apa? Repent. Repent and be baptized. Padahal mereka itu merasa diri sudah apa? Sudah cukup baik. Karena mereka kasih perpuluhan, kasih persembahan, tidak makan yang haram, keep the Sabbath, dan keep hari-hari raya keagamaan yang lainnya. Tapi datang Yohanes katakan, bertobatlah kamu dan dibaptiskan. Pekabaran Yohanes mengejutkan mereka, ditambah lagi oleh datangnya siapa? Yesus. Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. kecuali kebenaranmu Tidak melebihi. Tidak melebihi orang Farisi. melebihi Ahli Taurat. kebenaran orang Farisi dan Taurat, kamu tidak akan bisa masuk. Dengan kata lain, in other words, apa yang dikatakan Yesus? Kamu membutuhkan apa yang kamu tidak punya, perbuatanmu tidaklah cukup baik. Itu implikasinya larinya ke situ. Kecuali kebenaranmu melebihi kebenaran orang Farisi, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang harus ditanyakan adalah, mengapa kebenaran orang Farisi tidak melayakan kita untuk masuk surga, sehingga kita harus bukan sama, harus melebihi. Orang Farisi dan ahli Taurat. Apa karakteristik kebenaran orang Farisi sehingga tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita sampai harus melebihi? Apa yang menyebabkan? Ajaran mereka tidak dihidupkan. Ajaran mereka tidak sesuai dengan apa yang Jadi ada apa namanya kalau bahasa Inggrisnya, credibility gap. gap, kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan. Itu satu. Artinya mereka punya kebenaran hanya kebenaran Lips. eksternal. Di luarnya putih, tapi di dalamnya Seperti kuburan. penuh dengan tulang belulang. Yang kedua, yang Helmi tadi ada sebut, kebenaran orang Farisi hanya ikut
harafiahnya. Sedangkan the Spirit of the Lord, mereka tidak melihatnya. Jadi kalau mereka lihat hukum, mereka sebatas hanya the letter of the law, the Spirit of the law hilang. Masih ingat Matius 23 ayat 23? Ada sedikit. Kamu bayar perpuluhan sampai kepada yang kecil-kecil sekalipun kamu apa? Bayar perpuluhan. Tapi hal yang lebih besar dari itu kamu lupakan. Apa hal yang lebih besar? Mengunjungi yatim piatu dan perempuan janda. Itu yang harus kamu lakukan lebih dulu. Tapi yang lain juga jangan ditinggalkan. Lalu kalau orang Farisi itu dia lakukan semuanya itu dengan dia mengunjungi yatim piatu, dia punya keagamaan itu bukan hanya eksternal, nanti kembali ke ujung-ujungnya bahwa mereka itu dibenarkan oleh penurutan. Apakah karena Yesus tahu mereka percaya sama Yesus yang sebagai juru selamat? Nah itu jawabnya Yohanes 3. Nikodemus itu orang Farisi. Farisi. Orang Farisi pekerjaannya setiap hari Perdalam hukum. itu dia hanya menafsirkan hukum. Itu aja obsesi mereka. Berapa orang di zaman Yesus? Orang Farisi itu jumlahnya hanya berapa? 70. Enggak. 6.000. Oh, 6.000. Nah, orang Farisi itu zaman Yesus 6.000. Nah yang kita kenal orang Farisi dalam Alkitab hanya berapa? Ada berapa yang sudah tahu orang Farisi? Paulus, apalagi Nikodemus, orang muda kaya. Nah, satu lagi. Satu lagi. Gamaliel. Simon Oh iya. yang bikin pesta. Dari 4 yang bertobat ada 2. 3. 3. Yang 1 tidak bertobat. Jadi begitulah orang-orang Farisi. Makanya Yesus katakan kepada Nikodemus, jangan heran kalau aku berkata kepadamu, kamu pun harus apa? Dilahirkan kembali. Kemudian di bagian berikutnya ada 2 ilustrasi tentang the gospel. Ini cerita tentang siapa? Anak yang hilang. Anak yang hilang, dan cerita tentang Pungut cukai. tentang pungut cukai dan orang Farisi yang masuk ke Ka'bah untuk berdoa. Nah kalau saudara ingat itu cerita yang 2, apa yang hendak diajarkan oleh kedua perumpamaan itu sehubungan dengan Injil, kabar baik. Yang pertama, melihat Allah lebih jelas sebagai Bapa
dan sebagai seorang yang membenarkan orang yang bersalah. Nah, di sini ada 2 ayat yang saudara boleh baca. 1, 2 Tawarik pasal 30. Yang kedua Yohanes 6 ayat 37. Coba kita baca 2 ayat ini. Dua Tawarik 20 ayat berapa? 2 Tawarik 30. Ayat yang ke-9. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila mana kamu kembali kepadanya. Jadi waktu anak yang itu kembali, bapaknya mana? Yang lari itu siapa? Kakaknya, Yang lari bapaknya. waktu bapaknya lihat tuh anak kembali, itu bapak dia bukan cuma jalan kaki menyambut, dia apa? Lari. Dan menurut adat orang Yahudi, orang tua itu hilang wibawa kalau lari. Dia mesti jalan pelan, tapi dia tidak peduli sama adat. Dia lihat anaknya datang, dia terus apa? Berlari. Lupa adat. Nah, cerita anak hilang biasanya judulnya bahasa Inggris apa? Prodigal's son. Itu mesti diganti. The Loving Father. Itu dia, itu judulnya harusnya Wonderful Father atau Loving Father, karena ini yang mau ditekankan adalah siapa? Bapaknya. Nah, waktu anak itu kembali, Tuhan tidak buang muka. Nah, ayat ini ada counterpartnya di Perjanjian Baru. Yohanes 6 ayat 37. Siapa saudara? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Pendeknya kalau kita kembali kepada Tuhan, tidak peduli keadaan kita bagaimana, Tuhan tidak pernah akan apa? Menolak. Salah satu nyanyian lagu Sion yang enak dinyanyikan adalah apakah gerbang rahmat terbuka juga bagiku. Jadi apa kaitannya dengan the gospel made flesh? The gospel made flesh ini menunjukkan tentang siapa? Yesus. Jadi kabar baik itu sekarang menjelma menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus yang digambarkan sebagai Bapa yang wonderful Father.
yang tidak akan pernah menolak siapa saja, tidak peduli bagaimana keadaannya dan berapa lama dia berdosa, kalau kembali akan apa? Terima. Akan diterima. Itulah Tuhan yang kita sembah. Poin yang berikutnya adalah keselamatan itu is free, diberikan free kepada kita, tetapi bagi Tuhan harganya sangat apa? Mahal. Buat kita memang free, tinggal katakan yes, I accept you Jesus as my Lord and my Savior. Tapi di belakang itu it costs the Lord a lot to save man. Karena dia harus berikan siapa? Anak. Yesus sendiri. Jadi maksudnya the gospel made flesh ini adalah kabar baik itu menjadi manusia. Kemudian the gospel in Paul. Tadi Yesaya ayat berapa mereka? Selain 2 Tawarik 30 ayat 9? Yohanes 6. Oh, Yohanes 6 Itu perjanjian baru. Contoh di perjanjian lama bahwa Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya kalau ada orang kembali walaupun sudah berdosa. Contoh yang klasik siapa? Nggak di perjanjian lama. Oh, perjanjian lama. Jauh? Atau Yakub? Anak yang hilang. Nah, orang yang kita rasa hopeless dari luar, kita rasa aduh ini orang pasti neraka bagiannya. Manase. Itu Manase. Coba Dia baca pasal, gergaji Yesaya. coba baca pasal 33 untuk sekedar menyegarkan ingatan kita. 2 Tawarik 33. Sudah dapat ayat yang ke 11 mulai, ayat 10 mulai. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Oke, sampai situ saya potong. Tuhan biasanya mengajak orang bertobat, berbicara melalui apa? Melalui sungai yang tenang. Tuhan tuh kalau bicara seperti air yang tenang yang mengalir di sungai. Tapi kalau aliran air sungai yang tenang tidak digubris, Tuhan bicara lewat apa? Badai gelombang. Lewat tsunami. Ini terus ya. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Jadi Manase bagaimana? Waktu
waktu kena tsunami Manaseh gimana? Bertobat, berdoa. Ayat 13. Dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manaseh mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Jadi kalau Tuhan mengampuni, pengampunannya gimana? Total. Itu dia, total. Dan dia dikembalikan kepada apa? Posisi. Padahal kalau mau dihitung, anaknya dibakar jadi korban. Nabinya Gergaji. dia yang suruh, menurut tradisinya yang kita baca, atas perintah Manaseh, Yesaya Nabi Tuhan digergaji. Penyembahan berhala dia galakan kembali, sehingga Manaseh mendapat gelar yang sama dengan Jeroboam. Apa gelar Jeroboam? Apakah sudah perhatikan tiap kali nama Jeroboam disebut, kalimat apa yang nyusul di belakang namanya? Tiap kali namanya disebut. Jeroboam yang telah membuat Israel berdosa. Tiap kali namanya disebut, Jeroboam orang yang menyebabkan bangsa Israel berdosa. Kalau saudara berdosa sudah parah. Tapi kalau sudah menyebabkan orang lain berdosa lebih parah. Manaseh itu disebut yang membuat Israel berdosa, Yehuda berdosa. Kalau Jeroboam kan di utara, Manaseh selatan. Tapi begitu Manaseh kembali bertobat, Tuhan mengampuni dan mengembalikan dia kepada jabatannya. Itulah cara Tuhan mengampuni. Beda dengan cara kita mengampuni. Jadi nampaknya di hadapan Tuhan tidak ada hopeless case. Kalau sampai hopeless itu bukan karena salah Tuhan. Salah siapa? Salah kita. Salah kita. Kita tidak mau kembali dalam pertobatan. Baik, Injil dalam tulisan Paulus. Ayat mana? Ayat Martin Luther. Roma 1 ayat 17. Bunyinya gimana? Tanpa membaca. Orang benar diselamatkan oleh iman. Dari atas. Karena aku tidak malu mengaku Injil Tuhan. Karena Injil Tuhan itu adalah kuasa yang mendatangkan keselamatan pertama kepada orang Yahudi. Sudah itu kepada orang Yunani. baru nyusul the just shall live by faith. Jadi waktu Martin Luther bergumul dan berjalan menaiki tangga Pilatus, di situ dia dengar ayat ini, Roma 1:16. Inilah dia punya ayat. Injil itu adalah apa? Kalau bahasa Grekanya apa? Cintanya Iya. Dunamos. Dunamos. Jadi bagi Paulus, Injil itu adalah dunamos yang bisa menghancurkan benda yang paling keras sekalipun. Kalau orang hendak membuat terowongan lewat batu yang keras, tidak bisa dipukulin dengan palu, dengan martil. Kalau buat terowongan biasa digunakan apa?
dinamit. Dan dinamit ini bisa menghancurkan batu yang paling keras. Nah, kata itulah yang ada dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Jadi bagi Paulus, gospel itu adalah dinamit yang luar biasa sehingga bisa menghancurkan hati yang keras. Nah, dia bicara bukan out of the blue sky. Dia bicara karena dia sendiri sudah Experience. sudah alami bahwa hati yang keras seperti batu akhirnya bisa luluh karena dunamos daripada Injil itu. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan atau tambahan kepada keterangan yang sudah diberikan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk di The New Covenant. Masih ingat tulisan Paulus kepada jemaat di Roma tentang covenant? Banyak orang katakan untung orang Israel gagal sehingga kita bisa diselamatkan, kebagian berkat dan menjadi umat pilihan Tuhan. Logika itu keliru. Paulus katakan, masih ingat apa Paulus katakan? Sedangkan kegagalan Israel jadi berkat bagi kita. apalagi Nah, itu dia. Apalagi kalau Israel nggak gagal. ayatnya di mana tuh? Itu yang kemarin. Ayatnya di Roma. Roma pasal yang ke Roma 9 kali. ya, saya baca. Siapa yang saya dapat? Ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan yang tidak semua yang terhitung itu. Ada ayat yang lebih. Sedangkan kegagalan Israel mendatangkan berkat, apalagi kalau
dia tidak gagal. Ada ayat yang lebih tepat dari itu. Coba kita buka hari Rabu. Hari Rabu. Ya, baca keterangannya paragraf pertama hari Rabu. Dan paling atas pendeta. Ya. Kitab Ibrani menggambarkan perjanjian yang baru sebagai lebih baik dari yang pada yang lama. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Allah membuat perjanjian yang lama jika itu salah? Masalahnya bukan pada perjanjian itu, tetapi respons manusia terhadap perjanjian itu. Apa maksudnya ya? Apa pertanyaannya? Masalahnya, maka pertanyaannya adalah, maka Allah membuat perjanjian yang lama jika itu salah? Untuk apa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel? Itu pertanyaan. Kenapa? Nah, jangan lupa saudara, kalau saudara ikuti perjanjian yang ada di Kejadian 3:15, itu biasanya disebut apa? Edenic Covenant atau Adamic Covenant. Kemudian disusul sesudah itu covenant dengan siapa? Abraham. Sebelum Abraham? No. Abraham. Lalu mereka masuk di perbudakan. Waktu perbudakan, semua kebenaran Tuhan hampir hilang dari benak orang Israel. Makanya Tuhan harus apa? Mengadakan perjanjian. Mengulangi kembali, mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan pernah mengadakan perjanjian dengan umatnya sebelum Israel. Tapi sayang, menurut Paulus, Israel gimana? Gagal. Coba buka Roma 9 ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, yang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi yang salah bukan di covenantnya, yang salah adalah siapa? Orangnya.
mereka kejar bukan dengan iman, tetapi mengandalkan apa? Perbuatan. Itu jawab kepada pertanyaan tadi. Baik, coba kita ambil poin yang terakhir sebelum konklusi, the climax of the gospel. Apa yang merupakan climax daripada the gospel? Klimaksnya di mana? Wahyu 14 ayat 6. Yang mana ayatnya orang Advent? Wahyu 14 ayat 6. Sampai ada dua ya, jangan lupa. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 dan ditambah dengan Wahyu pasal 10 ayat 7. Nah, kalau saudara-saudara mau telusuri kembali the roots daripada gereja masa Adalah 7, baca nubuatan yang terdapat dalam buku Wahyu pasal yang ke-10. Ya, coba baca paragraf pertama hari Kamis. Secara berarti Wahyu 10 ayat 7 adalah satu-satunya ayat dalam kitab Wahyu selain Wahyu 14 ayat 6 yang secara spesifik mengacu kepada pemberitaan Injil. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai beritakan adalah euangelisio. Euangelisio, memberitakan kabar baik. Dua pasal ini istimewa bagi umat Advent karena kita menemukan panggilan dan pengutusan kita tergambar di sana. Kenapa dua ayat ini penting, Wahyu 10, Wahyu 14? Karena di dalam ayat inilah terdapat yang pertama calling, dan yang kedua commission. Apa maksudnya? Apa bedanya calling dan commission? Calling itu kalau istilah lainnya eklesia, kita dipanggil keluar dari bumi, dari dunia, itu calling. Tapi saat yang sama sesudah kita dipanggil untuk datang kepada Yesus, cerita tidak sampai di situ. Sesudah dilatih, dipersiapkan, diperlengkapi, kita diapain? Pergi. Disuruh keluar. Itu namanya commission. Jadi dengan membaca Wahyu 14 dan Wahyu 10, di sana kita melihat the calling and the commission of the Seventh-day Adventist. Kemudian amaran kepada kita. Apa isu yang menentukan pada zaman akhir nanti? Saya dapat itu keterangan. Isu yang menentukan pada zaman akhir. Isu yang pasti di akhir zaman adalah kepada siapakah kita akan berbakti dan menurut. Nah, jadi akhirnya
Masalahnya sampai di apa? Tentang apa? Penurutan. Worship Worship. dan obedience. Siapa yang akan kita sembah? Tuhan atau Manusia. Setan. istilahnya binatang itu? Jadi akhirnya kalau terus menerus kita perdalam, akhirnya sampai di tentang isu hari apa? Hari Sabat. Itulah yang akan merupakan ujian yang terbesar yang akan dihadapi oleh umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan. Isu tentang hari Sabat. Akhirnya larinya ke situ juga. Dan kita diajak untuk bisa bertahan seandainya case ini terjadi. Coba kita baca paragraf ketiga terakhir dari bawah. Isu yang pasti di akhir zaman adalah kepada siapakah kita akan berbakti dan menurut Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, ataukah kepada tanda binatang, penurutan kepada hukum Allah termasuk hari Sabat melalui iman pada Yesus menandakan mereka tetap setia sampai kesudahan. Agama yang benar menuntut iman dan penurutan. Jadi akhirnya pengalaman siapa dalam buku Daniel yang akan terulang kembali? Sadrak, Mesak. Sadrak, Mesak, Abednego ditantang untuk menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Nah, kalau saudara ingat kembali, salah satu sebab kenapa buku Wahyu ditulis, immediate konteksnya apa? Kenapa buku Wahyu itu ditulis? Untuk apa? Immediate konteksnya apa? Apa isu yang sangat urgent sampai buku Wahyu ditulis? Worship. Siapa worship ya? Satu kata lagi. Blind worship. Isunya emperor worship. Waktu Yohanes menulis surat dari Tuhan kepada 7 sidang, yang jadi isu waktu itu adalah emperor worship. Malahan yang menyebabkan sampai Yohanes mendarat di Pulau Patmos itu karena apa? Emperor worship. Siapa kaisarnya? Domitian ini yang menghidupkan kembali polisi dari Kaisar Caligula yang menuntut supaya rakyat menyembah kepada emperor. Nah, seperti umat Kristen di zaman Rasul Yohanes, dihadapkan kepada siapa yang kamu sembah, Tuhan atau emperor, kita juga akan menghadapi masalah siapa yang akan kita worship, Tuhan ataukah binatang. Itu akhirnya akan dihadapi oleh umat Tuhan sebelum Tuhan datang, dan kita harus siap sedia untuk menghadapinya dari sekarang. Jadi kita harus setia di
ujian-ujian kecil, kuis untuk bisa menghadapi final test apabila itu kemudian terjadi. Itu final testnya. Kalau lagi yang kecil-kecil, kita sedang berbakti kepada Mammon, mengejar kekayaan, uang. Baik, in conclusion, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita pilih 3 di antaranya. 1. The new covenant is better than the old covenant, menurut Ibrani 8 ayat 2. Sebabnya sudah diberitahukan tadi. Apa sebabnya? Kalau yang lama diratifikasi dengan darah domba, baru diratifikasi dengan darah Kristus. Yang kedua, kenapa lebih baik? Tadi sudah dibaca. Karena apa? Itu terdapat di hari Rabu. The new covenant akan ditulis di dalam hati. Di dalam hati kita. Kalau saya baca hari Rabu, paragraf yang di bawah. I will put into their heart reverence for me, so that they do not turn away from me. Yang kedua, every second of our life, God is exerting all His power, grace, and mercy to reconcile us to His great heart of love. Jadi Tuhan itu selalu merindukan untuk terjadinya perdamaian antara orang berdosa dengan dirinya. Dan tadi sudah dikatakan, kalau orang bagaimana jahatnya, bagaimana kejinya berdosanya, tapi kembali Tuhan akan Ampuni dan terima. akan menerimanya kembali. The last, yang ketiga, isu yang menentukan pada zaman akhir adalah siapa yang akan kita sembah dan tunduk. Apakah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, ataukah siapa? Binatang atau patung binatang? Baik, dengan demikian selesailah
pelajaran yang terakhir, dan sahabat depan kita sudah mulai belajar tentang buku apa? Amsal. Amsal.